Nah, untuk video kali ini Pak Guru akan membahas poin B mengenai prinsip-prinsip dalam menggambar model. Nah, proses menggambar model itu memerlukan pengamatan yang baik pada objek yang digambar. Nah, pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan atau estetika. Jadi, ketika kita menggambar model itu memerlukan pengamatan kita sendiri agar gambar yang kita hasilkan itu sangat bagus sesuai dengan wujud aslinya. Jadi, ketika kita menggambar itu tergantung seberapa detailnya kita menggambar dan kita melihat objek yang kita gunakan untuk menggambar itu. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam menggambar model dibagi menjadi 4. Jadi, prinsip-prinsip dalam menggambar model tadi dibagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama, komposisi. Kemudian yang kedua ada proporsi. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan. Kemudian yang keempat ada kesatuan. Nah, dari keempat prinsip ini sudah Pak Guru, nanti akan Pak Guru jelaskan lebih jauh apa saja penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh dari keempat prinsip ini. Untuk prinsip-prinsip ini Pak Guru ambil dari buku paket kelas 8 semester 1 di halaman 7 ya. Silakan kalian lihat di buku paket halaman 7 sampai dengan halaman 9 ya. Jangan sampai kalian tidak membacanya. Nah, sekarang akan Pak Guru bahas satu persatu dari keempat prinsip menggambar model. Nah, yang pertama ada komposisi. Nah, sebelumnya pernah dengar kata komposisi? Nah, biasanya kata komposisi ini sering kita lihat di belakang bungkusan makanan. Nah, kalau arti komposisi di belakang bungkusan makanan itu artinya bahan-bahan. Nah, sedangkan arti komposisi yang ada di materi gambar model merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Nah, jadi arti komposisi dalam materi gambar model itu bagaimana cara kita menyusun objek yang kita gunakan sebagai gambar. Misalnya kita tata dengan baik, kemudian ada yang besar, ada yang kecil di depannya. Jadi seperti itu. Itu istilahnya komposisi. Nah, ya. Dalam komposisi terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada komposisi simetris. Kemudian yang kedua ada komposisi asimetris. Kemudian yang ketiga ada komposisi sentral. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu apa saja itu dari ketiga komposisi tersebut. Yang pertama ada komposisi simetris. Komposisi simetris adalah benda yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya dan memiliki keseimbangan benda yang sama baik bentuk maupun ukurannya. Jadi komposisi simetris itu yaitu benda atau objek antara sebelah kanan dan sebelah kirinya sama. Apa yang sama? Baik bentuknya maupun ukurannya. Jadi intinya komposisi simetris itu antara sebelah kiri dan sebelah kanannya sama atau seimbang. Walaupun di tengah-tengahnya berbeda sebagai penyeimbang. Nah, ini contohnya ada di slide. Kemudian contoh grafisnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada komposisi asimetris. Kalau yang pertama komposisi simetris, yang kedua asimetris. Merupakan benda yang menjadi objek diletakkan pada posisi tidak seimbang. Sedangkan yang pertama tadi seimbang, sedangkan yang asimetris sekarang tidak seimbang antara sebelah kanan dan sebelah kiri, baik dalam posisi maupun ukurannya. Jadi benda atau objek gambar antara sebelah kanan dan sebelah kirinya tidak sama, baik bentuknya maupun ukurannya. Jadi tidak sama ya, sehingga tidak seimbang ya. Kemudian yang ketiga adalah komposisi sentral, yaitu merupakan benda yang menjadi objek gambar diletakkan di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah seperti ini, tengah-tengah bidang gambar dan memiliki keseimbangan benda yang sama baik bentuk dan ukurannya. Jadi
poin dari komposisi sentral ini, yaitu objeknya berada di tengah-tengah bidang. Bidang itu artinya buku gambar ya, atau kertas gambar. Jadi objeknya itu numpuk di tengah-tengah seperti ini, agak rapatan. Sedangkan komposisi sebelumnya, komposisi asimetris itu agak renggang semua. Nah, komposisi simetris juga agak renggang. Ya, jadi kalau komposisi sentral itu dia objeknya berada di tengah-tengah bidang. Jadi seperti ini contohnya. Jadi ada 3 bentuk komposisi. Yang pertama ada komposisi simetris, dia seimbang. Kemudian ada komposisi asimetris, dia tidak seimbang, ya, antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian yang ketiga ada komposisi sentral, objeknya berada di tengah-tengah bidang. Jadi jangan sampai lupa untuk membedakan dari ketiga komposisi ini, ya. Kemudian selanjutnya prinsip yang kedua yaitu proporsi, ya. Ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Contohnya seperti ini, ya. Jadi di sebelah kiri ini ada contoh gambar dengan berbagai macam ukuran. Ada yang besar, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang kecil juga. Begitu pula gambar yang sebelah kanan ini. Ada yang besar di depan, kemudian ada yang kecil di belakang. Inilah yang perpaduan antara ukuran ini yang disebut dengan harmonis, ya, antara objek ini. Jadi itu yang disebut dengan proporsi. Jadi jika dia gambarnya gelas semua dengan ukuran sama, maka tidak ada idealnya, tidak ada harmonisnya, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi prinsip-prinsip menggambar modali keempat prinsip ini bisa kalian lihat di buku paket, ya. Di buku paket Seni Budaya kelas 8, halaman berapa itu? Halaman kalau nggak salah halaman 8, ya. Jadi bisa kalian lihat di situ ada pengertiannya, kemudian ada penjelasannya langsung, ya. Kemudian selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu keseimbangan. Nah, keseimbangan atau balance adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, rupa-rupanya ini kalau dilihat gambar ini, contoh ini mirip seperti komposisi simetris antara objek antara sebelah kanan dan sebelah kirinya sama, baik bentuk maupun ukurannya, sehingga terjadi keseimbangan. Ya, jadi contoh seperti ini juga di sebelah kiri nih. Ada contoh gambar 3 objek, di tengah-tengahnya ada tempat minum, kemudian di sebelah kanannya ada tempat air minum gitu, kemudian di sebelah kiri ada buah. Di sini, ya, ada buah. Buah apa nih kalau nggak salah, buah anggur ini. Kemudian terjadi keseimbangan. Kenapa terjadi keseimbangan? Padahal jenisnya berbeda. Karena ukurannya yang sama sehingga terjadi keseimbangan. Jadi paham seperti itu, ya? Itu yang dimaksud dengan contoh keseimbangan. Jadi keseimbangan ini mirip contohnya seperti komposisi simetris. Kemudian yang keempat yaitu kesatuan. Adalah keselarasan dalam pengaturan objek, cara kita mengatur objek, gambar, sehingga benda-benda yang diatur sama lain memiliki kesan ruang. Jadi maksudnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, diatur sedemikian rupa. Ya, lanjut, diatur satu sama lain, memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek saling mendukung. Jadi artinya saling mendukung itu, jika gambarnya objeknya besar, otomatis ditempatkan yang paling belakang. Jika objeknya kecil seperti gelas ini, maka ditempatkan di depan. Jika objek yang kecil ini diletakkan di belakang objek yang besar ini, maka tidak kelihatan. Jadi antar objek itu tidak saling mendukung. Jadi contoh kesatuan ini mirip seperti komposisi sentral yang objeknya berada di tengah-tengah bidang atau berada di tengah-tengah kertas gambar seperti ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya ada 4 prinsip dalam menggambar model. Yang pertama, ada komposisi, itu cara kita mengatur. Kemudian komposisi itu dibagi menjadi 3 lagi. Ada komposisi simetris, seimbang. 2 ada komposisi asimetris, tidak seimbang.
Kemudian ada komposisi sentral atau objeknya berada di tengah-tengah. Ingat kata sentral ini berarti tengah, ya, pusat. Kemudian yang kedua ada prinsip menggambar model yang kedua, yaitu ada proporsi, yaitu perbandingan, membandingkan antara objek yang satu dengan objek yang lain, itu ukurannya bervariasi. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan. Nah, ini mirip contoh dari komposisi simetris. Jadi dari kata seimbang, ingat antara kanan dan kirinya sama. Kemudian terakhir ada kesatuan. Jadi objeknya itu berada di tengah-tengah, saling mendukung, ya. Jadi bisa disimpulkan ada 4 prinsip dalam menggambar model. Jangan sampai lupa untuk membedakannya, jangan sampai lupa untuk membedakan juga contoh-contoh gambarnya, ya, seperti itu.